Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja dan selalu saya berdoa untuk Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau kembali hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa untuk mendapatkan perintah dari Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Kita bersyukur atas semuanya. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang setia yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Engkau, sehingga sampai hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan kami bersyukur kalau hari ini kembali mendapatkan firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu, diajar sesuai rencana-Mu, sehingga hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tema khotbah saya adalah bagaimana respon dan respek kita terhadap karya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana respon dan respek kita terhadap karya keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini bicara satu nilai penekanan terhadap apa yang sudah Tuhan buat terhadap diri kita. Kalau respon atau respek kita lemah atau buruk, pastinya kita akan tidak setia terhadap apa yang sudah Tuhan buat yang begitu luar biasa. Sebagaimana saya umpamakan, apabila seorang anak respeknya terhadap orang tua lemah, buruk, itu pasti menjadi anak durhaka. Jadi tidak menghargai apa yang orang tuanya sudah perbuat terhadap dirinya, yang sudah memelihara dirinya, yang sudah melindungi dirinya, sehingga anak tersebut tidak merasa perlu untuk berbakti kepada orang tua. Demikian pula nilai tersebut kepada nilai Tuhan. Jikalau Bapak Ibu respeknya lemah terhadap apa yang sudah Tuhan buat, pasti menjadi pengkhianat, pasti imannya menyimpang, pasti kondisinya menjadi murtad. Untuk itu perlu kita waspadai Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan sudah perbuat dalam kita, respek kita bagaimana terhadap apa yang sudah Tuhan perbuat. Di sini ada beberapa hal Bapak Ibu dengan apa yang sudah Tuhan perbuat. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana respon dan respek kita terhadap perhatian Tuhan. Saudara, bagaimana respon dan respek kita terhadap perhatian Tuhan. Kalau kita tidak ada kepekaan dalam hal tersebut, kalau kita tidak ada perhatian dalam hal tersebut, Bapak Ibu, berarti kondisi kita itu tidak menghargai perhatian Tuhan yang begitu luar biasa terhadap diri kita. Kita lihat Bapak Ibu respon dan respeknya yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap perhatian Tuhannya. Galatia 1 ayat 11-24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah, dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia,
tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Itu respek Rasul Paulus terhadap perhatian Tuhan dengan dirinya. Secara agama, Paulus mengatakan, aku sudah memadai beragama Yahudi, ya kan? Dan secara agama, di dalam agama Yahudi aku lebih maju, banyak teman yang sebaya lebih banyak dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi apa yang Rasul perbuat dalam hal tersebut, yaitu menganiaya banyak jemaat. Dalam agamanya yang lama, Paulus, Bapak Ibu, banyak membinasakan umat Tuhan. Ya kan? Dia sangat jahat, Bapak Ibu, dalam agama yang dahulu. Tetapi oleh karena ada perhatian Tuhan, Paulus kemudian mendapatkan teguran, mendapatkan ajaran, mendapatkan kasih sayang dari Yesus Kristus. Sehingga Paulus sangat respek sekali dengan apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap dirinya. Yang seharusnya dia mati binasa dengan kejahatannya, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bahkan dinyatakan bahwa di dalam dirinya itu, saudaraku, sudah dalam keselamatan Tuhan dari awal, dari perut kandungan ibunya. Itu satu respek yang sangat kuat sekali oleh Rasul Paulus terhadap perhatian Tuhan. Sangat baik sekali respek Paulus terhadap perhatian Tuhan. Saudara bisa membayangkan, jika respekmu lemah terhadap perhatian Tuhan, engkau beranggapan bahwa Tuhan tidak memperhatikan engkau. Makanya di sini banyak orang Kristen kecewa, Bapak Ibu, sehingga merasa Tuhan mengabaikan mereka, merasa Tuhan tidak memperdulikan mereka. Seandainya Paulus tidak mendapatkan perhatian Tuhan, dia pasti matinya binasa, Bapak Ibu. Karena dengan atas nama agama melakukan satu nilai kejahatan, satu nilai kekejian, satu nilai kekejaman atas nama agama. Tetapi oleh karena perhatian dari Tuhan, maka Paulus dikhususkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan di sini respek Paulus itu menerima, respek Paulus itu menghargai. Respek Rasul Paulus itu sangat baik, ya kan, untuk menyambut perhatian dari Tuhan. Jadi jelas di sini, Bapak Ibu, jikalau respek dan respon kita terhadap perhatian Tuhan buruk, pastinya kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap diri kita. Makanya di sini dikatakan di Kisah Rasul 9 ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Disinilah Paulus bersedia. Dia akan dipakai oleh Tuhan, bersedia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena kalau dia menyia-nyiakan hal tersebut, Bapak Ibu, maka Paulus akan mati dengan sia-sia. Bagaimana dengan kita, respek kita terhadap perhatian Tuhan, Bapak Ibu? Kita tidak bisa hidup tanpa nilai Tuhan. Kita tidak bisa eksis tanpa nilai Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya perhatian Tuhan yang telah dicurahkan bagi setiap kita di dalam karya keselamatannya harus kita sambut dengan baik. Harus kita bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Jangan lemah respek kita di situ, Bapak Ibu. Seperti sebagaimana juga kepada nilai orang tua kita. Orang tua kita sudah berjeri lelah membesarkan kita. Dia kan sudah bersusah payah membesarkan kita, sudah sungsang sumbal membesarkan kita. Masa kan kita melawan orang tua kita, durhaka dengan orang tua kita? Begitu pula dengan Tuhan. Perhatian Tuhan terhadap diri kita sangat amat luar biasa, Bapak Ibu. Itu kita harus hargai, itu kita harus hormati, itu kita harus taat di dalamnya. Dengan demikian kita bersedia untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Jika respekmu lemah dalam hal tersebut, niscaya engkau akan menjadi orang Kristen yang tidak setia. Engkau akan menjadi orang Kristen yang menyimpang. Bahkan bisa menjadi orang Kristen yang murtad, yang tidak lagi percaya akan nilai perhatian Tuhan terhadap dirimu yang begitu luar biasa. Makanya kita perlu benar-benar mempunyai respek yang sangat luar biasa terhadap apa yang Tuhan sudah perbuat. Perhatian Tuhan dengan kita sesungguhnya tidak pernah berkurang-kurang, Bapak Ibu. Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.
Jadi disitulah kondisi yang kita benar-benar harus tahu, harus mengerti, harus memahami, dan harus mentaati terhadap perhatian Tuhan dengan diri kita yang begitu luar biasa. Kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perlu Bapak Ibu paham, perlu Bapak Ibu tahu, jika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu karena ada Roh Kudus. Itu bentuk perhatian Tuhan yang mendampingi kita untuk kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tanpa pengakuan Yesus adalah Tuhan, itu dari roh antikristus. Paham ya Bapak Ibu? Jadi itu salah satu bentuk perhatian Tuhan untuk menopang keimanan kita. Iya kan? Dan tanpa Roh Kudus, saudaraku, kita ini tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan dengan Roh Kudus, tidak mungkin kita menyatakan terkutuklah Yesus. Jadi ingat baik-baik, dari siapa? Dari perhatian siapa kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan? Dari Roh Kudus. Kalau kita mengabaikan itu, pastinya kita akan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita akan mengingkari Yesus sebagai Tuhan. Kita akan mengkhianati Yesus sebagai Tuhan. Tetapi oleh karena perhatian Tuhan, agar tidak terjadi pengkhianatan, agar tidak terjadi pengingkaran, agar tidak terjadi nilai kemurtatan, Roh Kudus mendampingi kita untuk kita tetap teguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Makanya respect dan kita punya nilai respon kita harus kuat ya Bapak Ibu. Harus baik, harus excellent dalam hal tersebut. Jika kita tidak mempunyai respect yang baik, niscaya kita akan mengingkari iman dan percaya kita yang kita dapati akhirnya kebinasaan. Itu yang pertama. Jadi respect dan respon kita terhadap perhatian Tuhan harus kuat dan harus benar selama-lamanya. Glory. Yang kedua Bapak Ibu, respon dan respek kita terhadap pengasihan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan Bapak Ibu. Tanpa belas kasihan Tuhan kita akan mati binasa oleh karena dosa-dosa kita. Oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita yang begitu banyak sekali. Tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk surga. Kita lihat Roma 3 ayat 23 sampai 31. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Saudara, semua orang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia semacam ini, Bapak Ibu, akhirnya akan binasa. Makanya diperlukan belas kasihan Tuhan.
dibutuhkan kasih karunia Tuhan, diperlukan anugerah Tuhan. Jadi tanpa anugerah Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, sekali lagi saya bicara, kita pasti matinya masuk neraka. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena pengasihan Tuhan, kita mati masuk surga. Nah, seharusnya respek kita terhadap hal tersebut harus kuat, Bapak Ibu. Harus sangat baik, harus excellent. Kalau tidak demikian, kita pastinya akan menyimpang dari iman dan percaya kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Silakan kalau Bapak Ibu mau mati masuk neraka. Kalau saya tidak mau. Bahkan perlu Bapak Ibu tahu sekali lagi saya bicara. Mengapa Tuhan Yesus sebagai manusia berinkarnasi 2000 tahun yang lalu kurang lebih? Kenapa tidak 3000 tahun yang lalu? Kenapa tidak 4000 tahun yang lalu? Kenapa tidak 5000 tahun yang lalu? Perlu diingat dan perlu kita ketahui. Ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus turun menjadi manusia, tidak ada juru selamat. Berarti di sini Allah benar bahwa Yesus adalah juru selamat. Seandainya Yesus tidak menjadi manusia, tidak ada juru selamat, Bapak Ibu. Ini Anda mau pungkiri, ini Anda mau tolak. Justru tatkala Yesus datang sebagai manusia dan muncullah nilai sebagai juru selamat. Juru selamat manusia bagi yang percaya. Nah, ini adalah satu nilai kebenaran. Jadi kita ini hidup karena iman terhadap juru selamat kita, Yesus Kristus, yang turun menjadi manusia, yang adalah Allah sejati, yang berinkarnasi untuk supaya dan agar supaya manusia memperoleh keselamatan dari surga, dari Allah Bapa. Ini penting nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada juru selamat di luar Yesus. Satu-satunya juru selamat hanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah bentuk pengasihan Tuhan terhadap diri kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana respek kita, respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam belas kasihannya? Sudah barang tentu sangat amat menghargainya. Sangat amat kita percaya, sangat amat kita mentaatinya. Ada amin Bapak Ibu. Tanpa juru selamat Yesus Kristus, saudaraku, tanpa Yesus Kristus sebagai juru selamat, tidak ada keselamatan. Yang ada adalah kebinasaan. Jadi kita hidup karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya kan? Jadi Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, Tuhan bagi bangsa-bangsa. Jadi kita harus menghormati, menghargai, mentaati terhadap apa yang sudah Tuhan buat di dalam belas kasihannya, di dalam pengasihannya. Kita harus mempunyai respek yang sangat luar biasa, respek yang setia terhadap hal tersebut. Jadi sangat kita luar biasa menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap diri kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita menyadari, kalau kita tetap merespek dengan apa yang Tuhan buat itu dengan kuat, dengan setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, kemudian kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah respon dan respek kita terhadap pengertian Tuhan. Tentang hal apa, saudaraku? Kita lihat di Matius 9 ayat 11 sampai 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ini pengertian Tuhan yang sangat jempolan Bapak Ibu, yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Kalau kita berjumpa dengan sesama manusia, yang ada adalah pengertian menghakimi, penghakiman Bapak Ibu. Ya kan, engkau orang berdosa, engkau orang jahat, engkau orang najis. Tetapi dengan pengertian Kristus, Tuhan tahu. Makanya dengan pengertian Kristus, kita membutuhkan kasih sayang Tuhan. Kita membutuhkan pengertian yang sungguh-sungguh luar biasa. Kata Yesus, yang
Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Tuhan sangat mengerti kita ini siapa. Kita ini bagaimana. Tetapi oleh karena pengertian Tuhan lah, ya kan, kita benar-benar membutuhkan keselamatan. Membutuhkan satu nilai pengubahan oleh nilai Tuhan. Membutuhkan satu nilai jamahan dari Yesus Kristus. Tuhan tahu dia makan dengan orang berdosa. Tuhan mengerti akan nilai keberdosaan manusia. Justru dengan pengertian Tuhan yang agung dan mulia tersebut, kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh kesembuhan. Kita memperoleh kelepasan. Kita memperoleh pemulihan. Ada amin. Itu berdasarkan pengertian daripada nilai Tuhan yang mulia yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tanpa pengertian tersebut Bapak Ibu, yang dari Tuhan, saudaraku, kita tidak akan memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Oleh karena pengertiannya yang begitu luar biasa, kita harus paham, kita harus respect, dan kita harus hargai. Kita hidup karena pengertian Tuhan yang sangat luar biasa, sangat indah dan sangat mulia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus paham tentang pengertian Tuhan. Seringkali kita mengeluh, Pak, apa Tuhan tidak mengerti Pak persoalan saya? Pak, Tuhan apa tidak mengerti tentang problem saya? Tuhan sangat amat mengerti. Dengan pengertian Tuhan pasti engkau ditolong. Dengan pengertian Tuhan pasti engkau dipulihkan. Dengan pengertian Tuhan pasti engkau diberkati. Ada amin? Jangan ragukan pengertian Tuhan yang begitu sangat-sangat baik adanya. Ya Bapak Ibu, dan kita pun harus merespek itu dengan baik adanya. Sehingga kita tidak pernah mengalami misunderstanding terhadap Tuhan. Kita perlu benar-benar mengerti akan nilai pengertian Tuhan dan tahu akan nilai itu, percaya akan nilai itu, taat dengan hal tersebut. Sehingga kita hidup dalam pengertian Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu tidak melebihi kekuatanmu. Saat ada waktu Tuhan muncul, waktu Tuhan tiba, pasti kita ditolong Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan sangat mengerti akan kelemahanmu. Tuhan sangat mengerti akan nilai sakit penyakitmu. Tuhan sangat mengerti akan nilai persoalan dan problemmu. Dia kan, jadi Anda tidak usah khawatir. Dengan pengertian Tuhan, jelas dikatakan di 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang penting di sini kita mempunyai respek yang baik, tetap mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama dan hukum yang utama. Amin. Berdasarkan pengertian dari Tuhan semacam itulah kita boleh menerima nilai yang luar biasa dari kehendak Tuhan dan setia di dalamnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat kemudian yang keempat. Yang keempat, saudaraku. Respon dan respek kita terhadap pengorbanan Tuhan. Respon dan respek kita terhadap pengorbanan Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu Yesus mati di atas kayu salib oleh karena apa? Oleh karena untuk siapa? Ini pengorbanan Tuhan. Respekmu bagaimana terhadap apa yang sudah Tuhan perbuat? Jika respekmu lemah, jika respekmu buruk, engkau akan terus berbuat dosa. Dengan terus berbuat dosa berarti engkau mencampakkan, membuang nilai-nilai yang sangat luar biasa dan tidak percaya akan nilai keselamatanmu, dan engkau akan mati binasa. Kita lihat saudaraku di Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang benar di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini nilai pengorbanan Tuhan yang menjadi kutuk, yang dibuat terkutuk oleh karena kutuk-kutuk kita. Tuhan mati di kayu salib karena menanggung kutuk penderitaan kita supaya agar kita tidak lagi ada kutuk. Jadi ini nilai pengorbanan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana respon dan respek kita terhadap hal tersebut? Apa kita lemah? Apa kita kurang ajar? Apa kita mengabaikan hal tersebut? Makanya saya dapat menilai Bapak Ibu, apabila orang Kristen jatuh bangun dalam dosa, respek terhadap pengorbanan Tuhannya itu buruk Bapak Ibu. Sehingga tidak menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap dirinya. Yesus mati di atas kayu salib karena kutuk. Karena kutuk kita, segala kutuk kita ditanggung olehnya. Sehingga kita lepas dari kutuk, terbebas dari kutuk. Dan tidak ada lagi maut di dalam hidup kita. Bagaimana respek kita? Harusnya kita menghargai hal tersebut Bapak Ibu. Ya kan? Harusnya kita tidak mau berbuat dosa lagi. Apabila engkau berbuat dosa lagi dengan sengaja, engkau sangat menghina kasih karunia Allah. Engkau menginjak-injak karya anak domba Allah. Itu di Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Jadi jangan lemahlah respek kita terhadap pengorbanan Tuhan. Justru harus kuat. Oleh karena pengorbanan Tuhanlah kita beroleh keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Camkan itu baik-baik. Taati itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dan setia di dalamnya selama-lamanya. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan karya anak domba Allah. Yang begitu mahal. Yang begitu mulia. Yang begitu luar biasa. Kita lihat di 1 Petrus 1. Ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercelah. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi di sini kita hidup karena Kristus yang sudah menanggung setiap kutuk penderitaan kita. Di atas kayu saliblah kutuk penderitaan kita ditanggungnya. Sehingga Bapak Ibu kita lepas dari kutuk, lepas dari maut. Apakah ini Anda akan nodai? Apakah ini Anda tidak hargai? Apakah ini Anda akan abaikan dan lalaikan? Sebaiknya jangan. Sebaiknya respekmu dan responmu sangat bersyukur atas dengan apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita. Dan hidup kita selama-lamanya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang sangat luar biasa. Yang tiada bandingannya. Yang sungguh sangat mulia selama-lamanya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami sangat menghargai atas apa yang sudah Tuhan perbuat. Tanpa perbuatan Tuhan yang untuk setiap kami, tidak ada keselamatan dalam hidup kami. Yang ada adalah kebinasaan. Yang ada adalah satu nilai kematian kekal. Tetapi oleh karena karya keselamatanmu yang Tuhan Yesus, kami memperoleh hidup yang kekal. Kami memperoleh surga yang mulia. Terima kasih ya Bapa, kami akan taat di dalamnya. Kami akan setia di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kekuatan Tuhan selalu menyertai mereka. Kasih sayang Tuhan selalu menyertai mereka. Dan kesetiaan Tuhan melindungi mereka selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.